Acara ini Mak dan ini memudahkan keputusan Elkam Kecamatan Kebun, kecamatan yang ke-14 yang terakhir ini, mudah-mudahan tetap berkembang azas musyawarah mufakat dalam menentukan keputusan Elkam Kecamatan Kebun, karena kita di Minangkabau memakai falsafah musyawarah mufakat. Budek lebih digolongkan, tidak disediakan. Itu azas yang dianut oleh masyarakat kita, nenek moyang kita dari zaman dahulu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah Pak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Elkam Kabupaten Solo beserta pengurus, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solo, yang kami hormati Bapak Camat Kubung, yang kami hormati Wali Nagari Sekecamatan Kubung atau yang mewakili, yang kami hormati aku Minyak Mama, alim ulama Jariah Pandai, dan tinggi tampak jauh dan dalam jorong basuh. Terus yang kami hormati juga budak kandung di Papeh Rumah Ladang Amban Purwo Kadang Union yang berkesempatan hadir pada hari ini. Juga yang kami hormati
Pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan, kekuatan untuk meletakkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka pemilihan kepengurusan Elkam Kecamatan Kubu, yang mana ini adalah pemilihan kepengurusan untuk tingkat kecamatan yang terakhir, yang ke-14 dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solo. Selawat dan salam marilah kita sama kirimkan kepada Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak dan dua untukkan dua. Untuk lebih hebatnya acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Baik, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu arahan dari Bapak Camat selaku sidang nama pangkal kepada Bapak Camat sebagai puja undang Elkam di Kecamatan Kubu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Bupati Solo yang hari ini diwakili oleh Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Amen. Kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Angku Datuk, Ketua Elkam Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Tito, Rauto Tito, Angku Datuk, Pak Usman Datuk Najolino selaku Ketua Elkam Kabupaten Solo beserta seluruh jajaran kepengurusan Elkam Kabupaten Solo yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati pada hari ini seluruh wali nagari se-Kecamatan Kubu atau yang mewakili, mohon izin Bapak hari ini mungkin mewakili seluruhnya Pak, karena ada kegiatan lain wali untuk persiapan Koperasi Merah Putih di Kementerian Koperasi UMKM. Jadi hari ini rata-rata seluruhnya diwakili oleh Bapak Sekna, Bapak dan Ibu Sekna. Kemudian yang kami hormati Bapak kami Ketua BPN se-Kecamatan Kubu yang juga berkesempatan hadir pada hari ini atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan Angku Datuk kami, para nenek mama, Ketua KAN beserta jajaran pengurus kerapatan adat nagari se-Kecamatan Kubu yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Kemudian teristimewa bundo-bundo kami, para ketua bundo kantor nagari se-Kecamatan Kubu yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, pertama kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini walaupun di momentum penghujung, kalau Pak Kece Pak Datuk Mandaro tadi itu adalah penghabisan dari PWD Kecamatan, itu Kecamatan Kumpung adalah yang ke-14 terakhir untuk pembentukan fasilitasi pembentukan pengurus Elkam Kecamatan di Kecamatan Kumpung. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara yang hikmat ini. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah semoga kita semua yang hadir pada hari ini menjadi bagian umat beliau yang mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin bapak-bapak, abang-abang sekalian mendoakan doa. Pertama, kami selaku penanggung jawab dari pemerintah Kecamatan Kubu
dalam hal ini pelaksanaan acara fasilitasi pembentukan lembaga kerapatan adat Alam Minangkabau Elkam Kecamatan Kubu. Seperti yang disampaikan tadi, kita merupakan kecamatan yang terakhir atau penghabisan, karena terakhir minggu lalu itu dilaksanakan di Kecamatan Bukit Suri pada dasar kami hari Kamis, dan hari ini seminggu berselang merupakan kegiatan terakhir dalam fasilitasi pembentukan Elkam Kecamatan. Jadi kami selaku tuan rumah mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kami yang kuda tua, kami mengucapkan selamat datang di Kecamatan Kubu. Kok terlebih dahulu kami menyampaikan kok ada dulu tidak pada tampaknya tadi sih dek kalangit talantong dek turun. Terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam sekiranya dalam kami mempersiapkan acara hari ini ada yang tidak pada tempatnya. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu mampu sekalian berkenan untuk memaafkan. Kemudian yang kedua, hari ini tentu kita berharap mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Sedikit mungkin kami perlu informasikan kepada Bapak kami, Pak Kadis dan juga Pak Gusman selaku Ketua Elkam. Tentu Elkam kita ini sudah berakhir kurang lebih sejak 2021 kalau tidak salah, Elkam Kecamatan Kubu 2020 atau 2021. Dan kemudian juga hari ini untuk mendorong doa kita khusus Pak. Nah ini perlu kami apresiasi juga. Beliau-beliau ini sangat bersemangat Pak. Walaupun mungkin Pak Yuang Gandangnya ini ada jadi sampai terbentuk sampai hari ini di tingkat kabupaten. Namun demikian perlu kami sampaikan kepada Bapak, setiap bulan di Bundu-Bundu itu tetap mengadakan pertemuan di kecamatan Pak. Walaupun tak penuh KT, tapi kami berusaha, walaupun tak penuh KT tapi penuh ke bawah, tapi kami tetap berupaya memfasilitasi Bundu-Bundu itu. Karena memang menjadi semangat beliau-beliau Pak, tetap berkumpul sebagaimana mestinya setiap bulan. Kemudian hari ini kami sangat berbangga dengan kehadiran dari bapak-bapak sekalian, Abu Datuk, terutama beliau Pak Gusman. Beliau ini merupakan, perlu izin Pak, kami sampaikan sedikit juga Pak. Beliau ini merupakan, kalau bagi Abu pribadi, beliau adalah yang membesarkan Abu dari pertama kali kerja Pak. Dari pertama kali masuk sekolah Pak. Ketika perdana masuk STBDN 2005, beliaulah yang menandatangani SK keberangkatan Abu ke Jatinangor di Bandung. Kemudian juga beliau juga yang membesarkan kami baik dari sisi pemerintah nagari. Perdana dana desa dilaksanakan 2014-2016 itu juga melalui bimbingan beliau. Kemudian kami pun dibesarkan beliau. Nah, kebetulan kami dari kepercayaan beliau dulu untuk membuat pidato beliau Pak 2007 balik 2009 balik. Nah, dari beliau lah banyak ambo baca hari ini, makanya kami sangat berbangga beliau hadir, kami sangat menghormati beliau karena beliau adalah tokoh kita. Dan terakhir beliau pun yang mempromosikan kami perdana untuk pertama kali Eselon 3 di Kecamatan Kubu pada tahun 2019. Terima kasih Pak. Insya Allah semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi itu mungkin sekitar apa yang mudah karena betul menghargai yang bokap beliau, karena betul-betul beliaulah yang membesarkan Ambo dalam pokok. Hari ini momentum kita kembali bertemu dalam pembentukan Elkam Kecamatan Kubu. Mudah-mudahan di tangan beliau ke depan Elkam kita Kabupaten Solo bisa semakin maju lagi. Baik, barangkali mungkin itu sebagai penghantar membentang lapis selaku si pangkat ke rumah hari ini. Selanjutnya tentu kami akan serahkan sepenuhnya kepada Elkam Kabupaten Solo dan Dinas Pariwisata. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tidak pada tampaknya pada itu. Kalau itu oleh karenanya tadi mereka turun, kami mohon berikan maaf kami karena memang belum maksimal mungkin dalam pelayanan. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah memberikan arahannya. Baik, berikutnya kita akan langsung masuk dalam proses pemilihan yang akan dipandu langsung oleh salah seorang pengurus Elkam dari Kabupaten Solo. Kepada Bapak Refli dan Kader Kayu kami persilakan. Bapak juga melapasi anak sungguh penambu dalam diri batin Indonesia.
berarti pemberlimu nak dia dari bojati kan boleh baik amat. Sungguh takut mau nyambah. Satu banyak sakit, penghulu banyak nambah dua, tuangku banyak. Seiring malam dia berapa kolam mandi tebang merosot sama. Seiring salamnya sambah lalu kita kembali. Salam tetap dua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kehadiran di Kecamatan Kubung sangat luar biasa karena dari data yang kita terima seluruh stakeholder hadir sesuai undangan yang pernah disampaikan oleh Bupati melalui camat. Kemudian pada pagi hari ini kita tentu akan mencoba mambak kadang manjang tinggi sian kamu masjid karif nang kemudian sayu di kelembagaan adat Kecamatan Kubung. Pertama-tama mari kita bacakan budi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah berkumpul bersama dalam sebuah agenda rangkaian kegiatan sebagaimana yang telah kita jelas tadi untuk memilah, menilai siang kemungkinan jabatan yang akan memangku ketua kerampatan adat Minangkabau Kecamatan. Selawat dan salam tidak pernah bosan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya pada jalan yang lurus. Yang sama-sama kita hormati Bupati Solo dalam hal ini diwakili oleh SKPD Teknis Pak Harmen AP Master Manajemen. Beliau kita ini tidak asing karena kalau saya tidak salah Dagawa menyimak beliau pernah jadi camat di Kubung. Berarti pangkal listrik persoalan yang dari Kubung tentu beliau lebih paham. Kemudian yang kita hormati pucuk undang Elkam Kecamatan dalam hal ini Pak Acil Pasra. Beliau ini adalah rekan saya, teman saya, kadang-kadang beliau jadi guru saya, kadang-kadang jadi murid saya. Tapi yang jelas beliau ini sejak dari awal sampai akhir tidak pernah berpisah. Termasuk fasilitasi kegiatan dan agensi terhadap kelembagaan adat ini. Ini beliau, Pak Acil tidak asing bagi kita, anak muda yang energik, pandai bergaul dan murah senyum, pandai berdoa dan mengaji. Ini dia Pak Acil, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Acil dulu. Alhamdulillah yang kita hormati pucuk undang Nagari, dalam hal ini ada Nagari. Saya ada beberapa wakil dari Nagari yang ada 8 Nagari di Kecamatan Kubung hadir walaupun mewakili ya Pak Acil. Karena itu biasa usul dipakai campur dibuang. Beliau minta izin karena memang ada kegiatan-kegiatan agenda yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Yang kita hormati beliau Ketua Umum Elkam Kabupaten Solo dalam hal ini adalah Pak Dr. Haji Gusmal SELL Datuk Rajolelo. Yang kita hormati hadir bersama kita pengurus Elkam Kecamatan. Pertama Pak Muslim Harun Kabupaten Pak Muslim Harun Datuk Mage Banyuang. Kalau tidak salah, maaf ya Pak ya. Kemudian Malin Kayu dari Selayo. Kemudian juga hadir bersama kita Pak Aprianus ada di Bumeyang sebagai pengurus Elkam Kabupaten Solo. Dalam setiap pertemuan dari 13 kecamatan, alhamdulillah kita selalu dihadiri oleh Elkam Provinsi. Karena secara organisasi beliau ditugaskan untuk memandu ini sesuai dengan amanat Musda 12 pada tahun 2004. Dalam hal ini beliau Pak Jasmil Dek Sarjana Hukum, Master Hukum, Datuk Petulangi
Beliau ini 2 jabatan. Pertama sebagai Dewan Pengawas Kelembagaan Organisasi di Sumatera Barat. Kemudian di samping itu juga beliau Sekretaris 2 setelah Pak Musnaizer, setelah Pak Jasman. Dan juga kita diwakili oleh Wakil Ketua LKAM Provinsi Sumatera Barat, ini adalah Pak Adi Saleh Raja Mudo. Beliau juga sebagai Ketua LKAM Kecamatan Lembang Jaya. Dan Pak Agus Petra dari Bandara Kairo juga beliau pengurus LKAM Kabupaten Solo. Ini perlu kita gambarkan sebagai kilas balik keberadaan LKAM Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Bujus, bahwa di LKAM Provinsi Sumatera Barat itu sebahagian bahkan mendekati setengah pengurusnya adalah orang Kabupaten Solo. Pak Gusman juga sebagai Dewan Pengawas setelah Pak Jasrede. Kalau dulu Pak Gusman dari Lelo ini adalah bosnya Pak Jack. Tetapi kalau secara organisasi pada hari ini beliau adalah anggota Pak Jack. Anggota ini mama untuk kandung di pape rumah gadang. Nah dulu kesukatan kebayang-bayang di halaman nam pandai majago lagi curang agar tidak terjadi kesimpang siuran keberadaan dan eksistensi LKAM Provinsi Sumatera Barat. Ini tentu perlu kita jelaskan kepada kita bersama bahwa pada tahun 2023 sebagai disampaikan oleh Pak Camat tadi, LKAM Kabupaten Solo sudah tidak ada lagi. Maknanya dia sudah demisioner. Berarti secara otomatis tidak ada lagi pengurus LKAM Kabupaten Solo. Di penghujung tahun 2022 karena demisioner sudah habis, maka ditunjuklah PRT untuk LKAM Kabupaten Solo 2 orang saja. Pertama, kedua, yang kedua sekretaris. Ketua adalah Pak Usman, sekretaris adalah saya. Diamanahkan untuk melaksanakan musda secepat-cepatnya 6 bulan. Tetapi karena situasi dan kondisi hari itu pada tahun 2023 tidak memungkinkan, sehingga kami tidak berani melaksanakan musda. Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan karena kita semua sudah tahu kenapa tidak dilaksanakan. Lalu diperpanjang menjadi PLH namanya. Tadi BLT, sekarang menjadi PLH. Tetap berdua dengan maksimal waktu November selama-lamanya dilaksanakan musda di Kabupaten Solo. Andai kita tidak dilaksanakan, berarti organisasi kelembagaan adat Kabupaten Solo diambil alih oleh provinsi. Tentu di dalam sidang komisi LKAM Provinsi Sumatera Barat diberi tengah waktu 6 bulan lagi. November harus dilaksanakan, sehingga tertunjuklah kami, Pak Gusma dengan saya. Kemudian karena tidak ada kewenangan dari LKAM pengurus LKAM Kabupaten Solo, sehingga dibentuklah SCOC, Steering Committee dan Organization Committee, merujuk kepada organisasi kelembagaan adat Provinsi Sumatera Barat. Induknya adalah provinsi. Ini yang ingin kita jelaskan supaya di antara kita tidak ada dusta. Karena kalau di Kubung tidak ada terdengar, tapi di kecamatan lain ketika kami melaksanakan musbil itu dipertanyakan, bahwa di Solo datang, bahwa di KP dadakan. Ini pertanyaan yang muncul setelah pemilihan. Setelah pemilihan, ini saya jelaskan bahwa kami adalah Janang. Yang menjadi SC penanggung jawabnya adalah Pak Jasman selaku sekretaris umum. Koordinator kegiatan adalah Pak Jasbelcek dari steering komite bersama Pak Gusman. Ditambah satu orang lagi siapa? Pak Lelo Amir. Nah, ini istrinya.
Lalu karena SC telah terbentuk, telah dibuat takdir aturan pelaksanaan, ditunjuklah OC. OC sebagai ketuanya adalah Ridwan, saya sebagai SC. Ini adalah jalan untuk pelaksanaan musda, sehingga melalui rapat SCOC diputuskanlah oleh ketua umum untuk dilaksanakan secepat-cepatnya dengan catatan dimanapun dilaksanakan itu adalah kewenangan dan urusan provinsi. Bisa saja di Sumbar, kalau itu dilakukan di Sumbar tentu tidak ada ranahnya kita ini memang di Kabupaten Solok. Sehingga kami bermohon sebagai ketua OC bersama steering komite bagaimana diadakan di Solok. Karena secara historis Solok Kota, Solok Tinggal dan Solok Selatan itu adalah satu paket tunai. Kita adalah Solok Tinggal karena ada Solok Selatan. Nah, ini sekedar gambaran. Angguangku ini mama nagadang bahasa batua bukan bayi juga teh tidak basibak Indonesia. Di dalam penentuan pemilihan ketua dan pengurus kerabatan adat alam Minangkabau kecamatan yang sebenarnya mengatur dan menata itu diserahkan sepenuhnya kepada ketua kerabatan adat nagari yang ada di kecamatan, agar tidak terjadi kesalahpahamannya. Ada intervensi dari camat, ada intervensi dari Pak Bupati, dalam ini adalah OPD teknis, sehingga nanti kami akan serahkan kepada angku-angku rantak nasadakan legang nang sedaya sayun sakabe arek sapanjang putus, tetapi aku yakin dan percaya bahwa Kubang adalah bagian dari Kubang Kigobale. Kubang Kigobale itu adalah asal usul nagari. Siapa boleh tunggu nama Bang Batang, nama THK, termasuklah Kubang Kigobale. Kubang Kigobale bukan Selayo saja, termasuk Kota Nanang, Kampung Ambo, Kota Labeh, Pak. Yo dek ketek pulang pengenal kadang kapelang tentu perlu ini jelaskan sehingga beko tidak bergilo kayak putih di antara itu nenek mama aku yo serasan. Anak beliau ini pada keluarga api dan ada santai. Jadi beliau sangat memotivasi Pak Wen keluarga api besan demo. Jadi anak dan bu menantu beliau. Nah ini perlu kita sampaikan. Sarananya pada hari ini basile di bungku mereka mengaji di bungku guru. Sekarang dulu coba rumah, sekarang dulu itu ikut nama nausul. Ambo, karena Ambo berhadapan dengan guru-guru kadang saya di Kupang itu oleh termasuk Abu Jus, beliau komandan Ambo dulu tapi apalagi sudah, jadi rasanya kalau unjuk Kupang juga boleh, kalau mulai tak berlebihan, mulai tak hiperbola, mulai nak lagi bisuk nak kebati beko, mungkin bodak banyak sekarang tahu yang mana. Berbeda dengan Pak Armen, beliau memang di camat, tapi nak mati beko dan nak lagi biskuit tak beliau. Ini barangkali. Jadi memang istimewa Kupang pada hari ini kita dihadiri oleh Bupati melalui SKPD terkait. Beko setelah selesai, beliau Pak Bupati tentu akan menutup. Ya Pak Camat, mungkin Pak Camat, jadi beliau nanti menutup. Baik anggapan siang najambat di hari malam najambat di minyak. Tentu perlu kita kerjakan permasalahan ini. Kami tidak akan mengintervensi angkotku ya mama. Hanya saja ada pendampingan dari LKM Kabupaten Solok. Dalam hal ini nanti Pak Jombung dimohonkan untuk mendampingi angkotku ya mama dalam rangka menghimpun dan menilai tentang siang nangka mama sekali nangka menjauh selalu pada hari ini. Setelah selesai pemilihan dilaksanakan pengukuhan walaupun KSG saja dulu, Ketua Sekretaris Bendahara dan Struktur. Sementara mana kecelakaan jasa malah kita sampai ketua terpilih akan menyusun dan melengkapi struktur yang telah ada
sesuai dengan jumlah jurnalis. Setelah selesai diisi berita acara, baru kita hubungkan, ya Pak. Kemudian kita lanjut dengan diskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita Pak bersama, ya Pak Jen. Nah, Pak Jen kok belum puji Pak. Barangkali itu saja. Kuado kewa-kewa, kuado kilaf-kilapat, jo maaf ampu ya Bu Dewa, jo ampun nemu minta kilapat. Kita gantung kan tinggi, itu sandang kadang-kadang nan diamba pecah, nan dijulu nan diampo kan. Pada hari ini itu barangkali sekedar unturan antaran kata dari kami sebagai pengurus Elkam Kabupaten Solo. Bila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua Pak, kedua Pak atau dua Pak. Ya Pak, kami dua ya. Di ruang kemas. Apa? Ini begitu kan? Alhamdulillah lah salupang Mbak Batu lah sarumpung Mbak Sarai ternyata nang dia Mbak Gadang nang juang tinggi nang kamu juang salua nang kamu macik kare ketua Iswendra Datu ada juapi tagak Pak kok Pak ayo dalam desa Nambo tapi tidak ada pengaruh yang bos lain Pak kok jangan tolong kepada dengan alpas. Yang kedua wakil ketua Welcome Subarana Pak Agus Evatra Datuk Bandar Kayu. Yang ketiga sekretaris Hendra Valindo Datuk Kayu SA MKN nama beliau. Pak. Kemudian wakil sekretaris Leon Petra Datuk Mudo dipersilakan. Datuk Mudo. Kemudian Bendahara Yuliza Betri Datuk Mantari Bonsu. Silakan. Yang pasti yang dimurangko adalah lima negari. Tinggal 3 negari atau tugas formatur nanti yang akan menyusun dan menata siapa yang pas, sehingga tidak ada yang tidak ikut di dalam negari yang ada di Kecamatan Kubah. Barangkali lima ini kita dokumentasikan, sekaligus kita mohonkan kepada ketua untuk mengukuhkan beliau. Dipersilahkan. Kemudian sudah itu jalan enak ke pembawa acara. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam dan beliau. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada anggota yang baru terpilih menjadi pengurus
lembaga kerapatan adat dalam Minangkabau Kecamatan Kubung. Antara lain sebagai ketua Pak Nabil Rafi, wakil ketua Pak Nabil Mandar Kayu, sekretaris Pak Nabil Kayu, wakil sekalian Pak Nabil Minum, adalah Pak Nabil Mandar Kayu. Pada hari ini Kamis tanggal 7 bulan Agustus tahun 2025 berdasarkan musyawarah ini Mama Kecamatan Kubung tepat pada jam 11:10 saya Haji Musma dan Saudara Dedo Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan dengan ini menyatakan bukan dan menjadi darurat sebagai pengurus MK Kecamatan Kubung masa bakti 2025-2030. Saya yakin dan percaya Angkuh Darurat akan mampu melaksanakan mengendalikan kehidupan adat secara bahasa di kelakar. Waktu mana hukum wajib sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau dan di negara masing-masing. Saya juga berpesan agar selalu melaksanakan adat yang sangat panjang, adat yang sedikit negari di setiap negari di Kecamatan Kubung. Mudah-mudahan Angkuh Darurat akan bisa melaksanakannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat ya kepada keputusan yang terpilih hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bersama-sama bisa kita wujudkan. Baik, berikutnya kita dengar arahan ya dari Ketua Elkam Kabupaten Solo kepada Bapak Dr. Kusmal Datuk Rajuledo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saudara ilaha illallah wa la ilaha illallah.
Bersamaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di budaya kampung dan budaya yang dikuasai dia tidak akan dibuka tanpa buat dia lagi begitu dia ada kita sekarang yang kami hormati Pak Salok yang pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh Bapak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Amen. Yang kami hormati Camat Hukum sekaligus Ketua Wujud Undang Elkam Kecamatan. Ini kami hormati pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat yang setia mendampingi kami di kecamatan, terutama memberikan pengurus Elkam Kecamatan. Beliau Pak Yasin Dek Datuk Bintuni SHMA dan juga Bapak Hadi Saleh Datuk Raja Mulu yang tadi bersama bapak-bapak mengikuti rapat. Kemudian kami hormati kawan-kawan dari Elkam Kabupaten Solok, ada Pak Refidon dari Kayu yang tadi mengerahkan. Kemudian kita di Solok ada Pak Muslim Harum dan sebagai penjual ada Pak Gusron Masih dari Kayu dan ada Pak Afrianus dan Raja Bumiang dan sekaligus sebagai astro kerabat kali ini. Tadi kami hormati Angkuat Kudatur, pengurus kerapatan adat negari sekecamatan, Tuan bapak-bapak wali negari sekecamatan Tuan, ibu-ibu penuh kecamatan Tuan. Tanya Angkuat Kudatur menggadang bahasa Datuk. Kapai tapi katanya sabukan pakai bawah itu. Dan tinggi dapat jauh gadang terus. Tingginya di diajuan, gadangnya di diaman. Ada ulama lebih beda kalau mencari pada berantak padang jaminan dan kabur selalu duduk tegak taza yang undang-undang. Jadi pandai Al biasa menjadi candu jiwa. Alun lakunya dalam kalam bulan sangkut 20. Alun diri yang paham kasolah tibo dalam itu. Bukan doang impase rumah gadang Sumara dalam negari kau undang-undang ke Madinah kapal yang panjang dasar dulu amban bubur kagang tinggi dan bubur kesukatan pandai laga bagi kita. Bapak Ketua PPN Kecamatan Kubung, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kembali saya mengajak kita semua untuk mengajarkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat pimpinan di mana dan karunia beliau pada siang hari ini kita bisa hadir dan berkumpul dalam rangka musyawarah menentukan kepengurusan mereka kecamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berkahi kita bersama. Selawat dan salam
kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dijumlahkan pada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan kami hormati, yang pertama kami tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat Kebun sebagai undang RK Camat Kebun yang hari ini sudah bersedia memfasilitasi pembentukan kepengurusan RK Camat Kebun. Mudah-mudahan beliau ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat. Amin. Dan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam memimpin Kecamatan Kebun ke depan. Dan tentunya kita berdoa, kita tidak ingin beliau di sini terus. Beliau jadi camat terus. Sebagai seorang pegawai perlu dilakukan permintaan hadir. Jadi saya pesan kepada Pak Aden, tolong dipromosikan beliau nanti. Yang kedua, saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya para ketua dan pengurus kerapatan negari Kecamatan Kebun, Pak Wali Negari, Putu Anggang, atas kehadirannya pada hari ini sehingga telah terpilih Kecamatan Kebun periode 2022-2030. Peran Bapak Ibu sekalian sangat menentukan dalam kehidupan adat pesan bicara, salah pesan bicara. Seperti saya katakan tadi, IP tidak berubah, dibuka dan tabur lagi. Itu sering saya sampaikan kemana-mana, adat kita mengalami tantangan yang sangat besar. Harus globalisasi membuat masyarakat kita kadang adat kita terkikis. Pada tinggal adalah nomenklatur saja. Kalau ada acara adat yang tinggal hanya dadur-dadur, tapi yang hakikat dari adat sendiri banyak dari kita yang sudah tidak tahu lagi. Itu kewajiban kita, para nenek mama, para pemangku adat, untuk mengembalikan kehidupan adat kesani cara kesani kita ulang. Karena saya tahu, saya ingat, pasti saya ingat, belum ada di daerah kita, di Solo ini, bagaimana aplikasi kehidupan adat kesani cara kesani kita ulang, belum ada tertulis. Apakah itu dalam bentuk keputusan bupati, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah, belum ada. Karena adat kita ini, kelemahan adat kita ini dibanding dengan orang lain, tidak ada catatan sejarahnya. Kalau orang di Jawa, saya jangan berbaik, jelas berdiri atau sekian, berarti sekian, di minyak tabur tidak ada. Yang tinggal berbatas bertitik yang kita terima sekarang. Itu kita coba nanti bagaimana merumuskan kehidupan adat keseni cara keseni kita udah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang sudah saya katakan tadi dan tambah lagi, misalnya peran mama dalam kaum. Bagaimana seorang mama memerintah kaumnya dengan kehidupan adat keseni cara keseni kita sekarang sudah jarang. Saya berani mengatakan bahwa di antara kita hampir tidak ada, termasuk saya, yang datang ke rumah orang lain, yang datang ke rumah orang tua sekali seminggu, layaknya mama-mama kita dulu ada. Tidak ada. Kalau dulu ya, waktu saya masih kecil-kecil, yang namanya mama sekali seminggu datang ke rumah orang lain, mencari ulang lain, dari itulah sia-sia ulang lain,
Dari sekolah Bapak Arif mengatakan awak, dari sekolah pulang dia orang semandoa. Jadi setiap sholat Jumat kita datang ke tempat ini. Kadang-kadang orang buka semandor tahu, bukan kan? Sahabat tugas orang semandor dan tahu. Kenapa? Karena kita jarang ketemu orang tua. Ini yang banyak terjadi. Kalau dulu mama datang ke rumah orang tua, dari jauh, mubah dia. Waktu mama aku, mama dulu, dia katakan dibuka ini isi dulu. Mama boleh dan mama boleh. Mama menandai cerita itu. Aku itu. Damu yang paling mulung itu dia jadi dibuka kabur itu lagi. Dan buo dari hormati, dan mundur dari kasihnya. Sama kadang kalau bayi oleh, kalau di Minangkabau sadonya bunuh, tak ada bunuh caranya. Itu dalam sering maksudnya laka boleh dulu lagi banyak. Kita lihat lagi misalnya pakaian adat kita, di Solo kita buang 3 balai. Ketiga ada orang bertanya kamu. Dibuang 3 balai di Selayo belajar apa? Bahwa partanya dia dan awak masuk buat dan malah bahkan 3 buat dan buat agama buat di kota awak masuk nama apa? Awak dah masuk buat awak masuk buang 3 balai. Ini mama awak barangkit dulu dari yang barang-barang kan dibuang 3 balai. Barangkit 73 orang 3 balai tinggal 1. Bapak Solo mandi Serayu kan gitu. Jadi pusat buang 3 balai itu Solo Serayu. Apakah buang 3 balai itu 3 balai negari, 3 balai foto, atau 3 balai Solo? Tidak. Hanya misalnya kita sebut Solo Serayu. Ada di sana Tanjung Diklo. Ada di sana Sawalawe. Itu ada di sana Porto Ilala. Ada di sana Porto Baru. Itu baru Solo Serayu. Kita berangkat lagi Gugur ada bertanam. Gugur saya 3 orang lagi ya. Kadang cewek-cewek berkait Porto dan Anam 8 lainnya. Asa balai. Jadi buang 3 balai itu tidak 3 balai negari. Inilah hampir 50 negari. Jadi kalau kita akan musyawarah buang 3 balai, 50 negari harus hadir. Bukan kita saja. Sebenarnya kita nampak demo yang membantu forum buang 3 balai. Tapi yang hadir beberapa negari. Kita mau itu dah pas. Bukan kawan itu kita gampang, yang banyak dan dimungkinkan. Kadang-kadang bermasalah di antara awam. Bukan itu boleh. Ada yang mengartikan aku buang di balai perang. Ada yang mengartikan. Saya termasuk yang tidak setuju. Kalau buang berarti awak nakal, awak angka. Tidak, ini balas jasa dari diri orang kita yang di pada terhadap orang yang pergi ke kubur itu balai. Dalam bahasa saya kita tertulis bubuhang, artinya bubuhang, artinya daerah Sakoang supaya itu. Jadi kita tidak dibuang, kita mendatangi harta pusaka kita. Kita mendatangi wilayah kita. Ini perlu kita luruskan. Ada banyak orang yang berkata pulang Solo tadi takal, tapi dibuang dulu, tidak dibuang. Ini tolong saya di. Kemudian pakaian kita berbeda dengan orang luar.
Kalau dua pakai salut, kalau kita kembali ke mana? Pakai data. Dan barangkali kita pahami beda waktu dua. Tapi kalau misalnya di sabit awak masuk dua nama, barangkali kalau kita analisa di dalam itu masuk dua nama. Kenapa? Itu ke kecamatan 10 Kota Singkara, kecamatan 10 Kota itu dulu namanya Kabupaten Tanah Datar yang di bawah. Dulu namanya. Jadi 10 Kota di Aceh, 10 Kota Singkara itu Kabupaten Tanah Datar yang di bawah. Makanya orang situ pakai salut. Adiknya Kota Priang. Di situ orang ngambil kemudian murahnya di Kota Priang dia nak penting baru pucuk perintah pengurus suku, perintah pemuda itu selesai masalah siap dilaksanakan oleh anak-anak. Tapi kalau di Budi Cenago panjang ada musyawarah mufakat, duduk bersama pada pangkapang, duduk bersama sakit samping, Rasul dibawa naik, Rasul dibawa turun, Rasul dibawa gantang, Rasul dibawa labe, dari Rasul akhir Ramadan, boleh digolongkan tidak balik, diberi tidak gol. Kita di kumpulan kadang-kadang ada yang beri tidak gol, ada yang berlebihan. Tapi yang banyak kaluwo dipakai, itu mewarisi negari Pariangan Padang Panjang. Pariangan itu dulu tetap memakai duo, ada Budi Cenago dan ada Kota Priang. Itu yang kita warisi. Apa beda Kubang Tiga Balen Jawa Barat? Di Kubang Tiga Balen ada namanya sampai sini, Pandu, Mandi, Madin, orang ada yang namanya ulang suku. Ulang suku pun dan dulu dan paling dulu ada. Ketika negara yang masih pada masyarakat itu yang ada ulang suku. Berubah menjadi dusun masih ulang suku. Setelah ada kodong lah mulai ini malah ada senang. Penghidupanlah nampak lah ada Bapak Karanti, Bapak Katakian kepada perguruan dah mulai sedang ada pemerintahan suku. Ada nenek mama, ada sampai sini. Kadang-kadang awak, saya tahu awak, misalnya ada 30 penghulu. Saya tahu sampai apa jadi penghulunya. Tak tahu. Apa tak tahu lo sampai apa ikut jabatan apa. Awak tadi mau saya dulu. Makanya mau kajian majua menggadai haram. Kalau ada satu kali lain satu dapat satu sakor dulu tidak ada. Ini moyang awak. Bapak saya dulu lah bisa moyang, bapak dia sekete. Ya mungkin ini moyang dulu lagi. Jadi dia dulu mungkin sebenarnya tadi kok boleh menjawab. Ada ini awak dulu saya, terus sekete. Nanti itulah kira-kira dulu. Bapak saya dulu dari hulu. Karena penghulu pun namanya tadi. Ketika itu orang pakai bulu dan bagian tadi di bulu kecil bulu. Mak bulu mah dan pada panjang 4 kali panjang terdapat itu buku lebar terdapat itu bulai panjang sampai dia kalau ada kampung lebar sampai buku anak-anakan amparan di masanya perahu dengan apa tapi orang tiro itu akan jalan kali bumi mereka. Jadi yang paling tadi dari bulu. Jadi yang berpesan yang jadi guru harus lebih canggih dari belakang. Ini berita penangkari tidak bisa diselami jalan-jalan pikiran. Dalam pikiran tidak bisa diselami. Pada tadi. Jadi kalau ada pengurus dan ahli tadi belajar. Sebab ini terangan ya kok. Bapak ada tuh ini tak tahu lagi. Pengurus tidak sakaji kayak ulama tak saudara mulai. Apa tu? Tiga
menyelesaikan masalah bukan lalu-lalu tidak pernah selesai. Karena itu mudah sama. Kalau ilmu sama pasti menyelesaikan masalah sama tak. Tidak akan terjadi perdebatan kalau awal sekali. Jadi bangkok siaran jadi mali. Dalam kalau dia dalam waktu itu dia mau ngomongin ini mau yang siaran dia tidak siap. Dia tak ketemu. Dia apalagi anu jadi mali. Kira-kira bantu itu sih dulu dia orang bantu sampai ini kok. Ada lembaga yang sampai saya katakan, oh dari ulu balang. Jadi kalau ini dia kali yang mudah membantu paling pagar kali kemudian itu anak buah ulu balang. Ya, anak buah ulu dong, ada buah ulu balang. Apa kok ada mandi ya? Ada mandi agak sakit. Jadi, apa yang menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bakso yang penghulu itu adalah orang yang dalam buku bagian publik yang takut. Ini mengambil keputusan. Kalau di pemerintahan, ini bupati, ini camat, ini wali negari, ini hulu. Tapi apakah penghulu yang memerintah setiap hari? Tidak. Yang memerintah setiap hari itu seharusnya mandi. Mandi itu Perdana Menteri. Yang pulang balik ke rumah anak-anak yang musnah makan itu seharusnya mandi. Tapi kini dia awak kembali pangulu dan ibadah remana makan. Lah salah kasih pasal gue. Jadi kan kedua begini, tolong kita luruskan kembali ke tersebut. Kalau mantigo Perdana Menteri kecil kantor uang kata musyawarah kata perlu didiskusikan pendapat saran yang akan diberikan kepada guru itu kan mati ini yang pemerintah setiap hari pakai ada anak-anak ini mati dan dulu ini melaporkan ke polisi tapi ini tidak penghulu dan wilayah menjadi banyak salah Malin kalau salah, adalah pasal salah pasal ulama. Kalau penghulu kau membuat keputusan, harus minta pendapat malin sesuai dengan hukum salah. Tidak pertentangan dua agama. Dah, lalu diambil keputusan. Boleh digolongkan tidak dibayarkan. Pada itu ulu balang mencapai kaki dengan tangan. Di pala di bawah. Itulah agak. Kalau dulu di bidang kamu bikin tidak nampak dah boleh. Kalau lupa lama pakainya dulu kalau tidak salah itu baju merah. Baju merah inilah baju hitam besar dong. Bulu, mandi, lupa lama baju hitam besar ledakan dulu merah. Sebenarnya dulu bajunya baju hitam. Kalau di mandi dulu baju ungu. Kalau mandi bajunya putih. Kalau lupa lama baju merah. Mandi itu pembagian tugas timnya bawah. Kalau lah nampak baju itu lewat apa buluan? Nampaknya baju kita adalah apa buluan? Kalau bawa pakaian putih, pakai sorban, apa malira? Mudah membedakannya. Kalau ini kan agak sulit membedakan. Dari pagi siang, kadang-kadangnya ini mati, kadang-kadangnya barangnya sudah semuanya. Jadi itu urusan Abu Dhabi Ekam kecamatan di Terbangai untuk memperbaiki data itu. Saya kalau tak boleh lagi. Kemudian yang kedua, Abu mengucapkan selamat. Waduh, Bapak Ketua RK hukum yang tadi sudah disebutkan. Pada hari ini telah jadi bungkanan piawai di kecamatan itu. Dan yang terus saya minta segera susun ke pengurusan sesuai dengan bidang-bidang yang ada dan nanti akan kita lakukan di dalam Balau di Kabupaten Solo yang salah pada tahun 2019 seluruh kecamatan 14 akan kita latihan Balau sebagai pengurus kantor kecamatan. Mudah-mudahan Kabupaten nanti segera menyampaikan usulan ke Kabupaten kecamatan ke Kabupaten Solo dan dilakukan ada namanya grup
Nanti para pengurus LKM Jakarta Timur akan menjadikan anggota grup dan kita saling membaca, kita saling mengetahui dan saling berkontribusi dalam kehidupan adat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini demikian saja. Terima kasih segala perhatian, maaf segala kekurangan. Baik, Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya dari Ketua Kabupaten Solo. Berikutnya kita dengar arahan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solo kepada Bapak Kepala Dinas dan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jabun di markam paling apa nanti mualunya. Tak ampun nama dahulu. Jamilah salam dari Tuhan Samo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang malam dari banyaknya dibawa kurang kajawi-jawi dan karena menjawab salam kurang semangat mohon izin aku ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri al-jawadim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallu bil asbab ar-rahmanir rahim wa munzilil kitab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua LKM Kabupaten Solo. Beliau ini orang tua dari saya, guru dari saya, komandan juga dulu. Berkat beliau ini yang membesarkan saya untuk bisa jadi kepala dinas ini. Panjang sejarahnya Pak. Lah merantau mampu kakak pri, beliau melihat manjurah bulan. Alhamdulillah aku balik tak melihat. Beliau pada Dr. Haji Usmal SKNN Datuk Arajoleko. Beliau lah doktor. Kalau si IK yang kuat, tinggal masyarakat beliau. Awas dua beliau lah S3. Kemudian yang kami hormati beserta seluruh jajaran pengurus LKM Kabupaten Solo. Kami hormati jajaran pengurus LKM Provinsi Sumatera Barat, Pak Dilos Saleh. Pak Ketua yang satu ini lengkap jabatannya di provinsi ya, kabupaten dia. Ini lengkap, luar kehormatan untuk beliau. Ya, Pak JJ Datuk Pintu Langit, ini luar biasa. Bahkan sebentar lagi akan bertambah jabatan beliau menjadi ketua orang pasisir di Kabupaten Solo. Karena aku akan memindahkan jabatan aku kepada beliau. Tadinya aku usul kepada beliau lain. Kalau karena aku di provinsi jadi wakil ketua, izin Pak Ketua ya. Ya. Terusnya yang kami hormati juga beserta seluruh nih pengurus provinsi. Ini yang ketua orang Selayu, kakek Jampung, sama tiga di Padang, dan dua Mage Juang ya, dari sebutannya aku jadi aku juga. Aku dulu pernah jadi camat di Gubeng itu, di saat Pakmu dengan jadi aku tuh pensiunan mingga. Di Selayu tak tuh sebutin itu. Oh, ada saja jadi aku loh. Cuma suku di Bogor baru ternyata. Oh iya, maaf, kamu nanti kalau boleh tahu nih. Iya. Ya, oke. Ada yang sering-sering beda-beda di Jawa Barat. Terima kasih pada Tuhan. Kemudian yang kami hormati Pak Camat Umum beserta seluruh wali nagari yang hadir ataupun yang mewakili. Kemudian kami hormati seluruh ketuakan yang hadir kesempatan ini. Ini Mama dari masing-masing nagari, Bapak nagari ada.
yang lama mungkin insya Allah masih tak ada jodoh. Tapi rata-rata yang kamu tak ada, kan ada yang baru gini, ini bapak yang ada gini, yang lama tak ada. Terus yang udah ganduang, ya mana banyak-banyak buka anda. Minta maaf kalau sebelumnya, karena Pak Bupati pengen hadir, kebetulan beliau ada acara kegiatan di Jakarta. Jadi kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menghadiri. Tetapi nanti pas pagi ambalaunya kita tunggu undangan berikutnya dari Agam Kabupaten. Insya Allah Pak Bupati nanti akan berikan pagi ambalau untuk seluruh pengurus Agam yang sudah terbentuk. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak mama, udah kandung segalanya. Yang Bapak Denjo orang-orang musik kumpang jadi ketika pulang waktu itu jabatan kuliah berganti, namun kecamatan Kubu tetap dia diampun. Panjang jalan banyak ide, lamui banyak dirasa, banyak itu aja kalau bilang mana mama kamu bapak ada bagi dua sebagai itu ya. Panjang. Setelah menjadi camat Kubuang, pindah ke DPN Selatan, hanya sebentar. Camat Kubuang itu 2007 sampai 2008 kan ada ya, ada apa? Waktu itu wali negarinya yang sama Joko habis sini nih, Pak Firman Datuk Kelidi yang terbaru, Pak itu. Masih tekanan yang masih orang lama insya Allah masih tekanan jangkau. Cuma tidak lama omnya sebentar, hanya tidak sampai 2 tahun. Setelah itu aku pindah ke Kepri, Pulau Riau. Tempat pada tahu di Pulau Riau. Aku pindah ke Pulau Riau. Jadi kalau Badan Pengelola Perbatasan di situ Riau. Direkam kemana enggak? Momen ini minta maaf sekali lagi, kamu nak akan mengajar, nak akan menggurui mana tu, apa dah, mudah-mudahan apa dah. Karena apa? Aku jadian ini momen ini adalah momen silaturahim. Nampak jelas sejarah lama. Masa aku pernah dihukum, makanya kerja Pak Gusmal, Pak Raja Lelo, Kadis Pariwisata harus hadir. Aku hadir 2 saja, dari angket balik kecamatan yang diikuti untuk pelantikan LK hanya 2 berikutnya, yaitu di Bukit Sugi, terakhir di situ Kubu. Dan kebetulan memang 2 kecamatan itu pada jadi sama. Ada sih lain sebenarnya, sebelum lihat tapi tidak pada. Tapi dulu kok aku istimewakan untuk bersilaturahmi dengan Gubernur Roma dengan Budokan doang. Ya mudah-mudahan ya. Jadi minta maaf kalau ada nyampang nanti aku mau nasihati, kalau ada nyampang mau berkata titik itu dapetnya dari Pak Gusmalik. Ya bupati dulu banyak aja kok. Itu ilmu yang tadi aku jalani. Dia ikut nyampang mau menyampaikan nasihat ke beliau, beliau kaji ilmu itu. Tak tahu dapat. Jadi oleh karena itu aku bersilaturahmi. Pas silaturahim, masuk aku pernah menjadi bagian dari kecamatan Kubu dulu, dan insya Allah kecamatan Kubu masih tak dia. Ya, barangkali ya, izin. Oke. Oleh karena itu, sebagai silaturahim, ada hadiah, udah dia mau hadiahnya agak luas sekali, tidak terlalu banyak. Yang pertama, tadi lambanya kaji, lambanya fitwah, lambanya nasihat dari yang kedua, Ketua LK Kabupaten Sabak. Oleh karena itu, aku menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk selalu belajar. Kecek orang kerennya tuh, orang filosof mengatakan bahwa orang yang berhenti belajar, adalah pemilik masa lalu, sementara orang yang selalu belajar adalah pemilik masa depan. Karena itu, kau mainan saja. Orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu, sementara orang yang selalu belajar adalah pemilik masa depan. Bapak Ibu, kita pengen hidup di masa lalu atau pengen di masa depan? Masa depan, ya.
Kalau menurut hadis, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Kan itu sahabat ya, tidak paham itu. Ya, utlubul ilmi minal mahdi, dari lahir sampai ilal lahdi, lahan, sampai masuk nanti ke ruang lahan. Kalau cilai atau MBA dulu untuk ente, talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi mudah-mudahan kesempatan ini kita selalu belajar. Aku selalu belajar dari siapapun aku belajar. Kadang-kadang aku menyendiri pun untuk belajar. Belajar yang dasar maupun belajar yang dasar. Talabul ilmi, talabul ilma, boleh nggak? Saya termasukkan luasnya. Faridatul ala, fardu wajib kulli muslimin wal muslimat. Muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bapak Ibu, izin, aku kalau sebagai kadis pariwisata tentu dengan seni. Kalau hanya ayat yang menyampaikan itu Ustaz pandai ya, kalau itu apa kata pendidik dan nasihat adat itu beliau lebih hebat dari aku. Sebagai kadis pariwisata, Abu bagi ramah lebih ya kak. Oh santai ini ya, Abu bagi ramah. Bagi ramah yang biar lama terangnya stek. Boleh udah, ada boleh. Bila agak beda, awak santai. Kesilaturahmi namanya, santai awak. Nah, jangan kaku. Itu kalau selaku bupati ya mau itu formal saja. Tapi aku jadikan kesempatan ini untuk silaturahmi. Tolong Bismillah. Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Bisa belum? Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Perhatikan ya, itu agak beda ya. Nomor kayak dulu. Tuntutlah ilmu wahai remaja, ilmu yang baik dan bermanfaat. Engkaulah harapan masa depan bangsa, engkaulah pembela agama. Jadi selalu belajar, dimanapun, kapanpun selalu belajar. Ya, mudah-mudahan majelis ini menjadi ilmu pembelajaran. Karena kita apa? Tidak ada, minta maaf, malah jual, bodoh-bodohnya. Tidak ada, karena jual itu susah, jelas mana ada. Kalau bahasa kerennya, mau sampaikan, open your mind, open your eye, open your heart. Wah, kalau dari dulu pasti paham. Open your mind. Bagian tabang malam juara. Saya salam satu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang direktur radio Umuyan itu nampaknya barangkali itu barang lamu, barang baru stok lamu di Kabupaten dan Kota Solo. Seolah alhamdulillah mungkin barangkali ada juga tidak tahu jauh namu dan identitas yang bersatu. Jadi telah disampaikan oleh lengkap saya, Jasrulcek SHMH Datuk Ditulangi, Profesi Advokat Pengacara. Kebetulan berdomisili rumah anak itu di Arusuka, tepatnya di samping dari Arusuka, pas dekat pabrik Aqua. Engkau ini memang Bapak Bupati yang saya hormati dan kita adatkan Kabupaten yang hormati. Pertama, tadi telah kami sampaikan merupakan suatu amanah dari LKAM provinsi dituangkan di dalam anggaran dasar anggaran mereka. Setelah pelaksanaan MUBES untuk tahun 2001 diwajibkan kepada LKAM Kabupaten Kota untuk melakukan musda. Kemudian setelah terbentuk musda diwajibkan untuk LKAM kecamatan dilakukan musbil namanya. Musyawarah wilayah kecamatan. Nah, itu amanah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan SK Menkumham. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama barangkali sekedar mengingatkan dulu kalau tidak salah baca awal tahun 70-an
itu nagari kita 534, otomatis karena seperti itu. Kemudian setelah lahirnya Perda nomor 13 tahun 1983 dilanjutkan dengan Perda nomor 9 tahun 2000. Itu barangkali peran kita mama sangat banyak peluangnya. Apalagi telah lahir pula Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Diiringi pula lahirnya Perda nomor 2 tahun 2007, kurang efektif dan efisien peran dari ketua mama. Kemudian dicabut itu, lahir pula Perda nomor 7 tahun 2018 tentang nagari. Nah, di sinilah peluang ketua nenek mama sangat besar, peluang diberi oleh pemerintah kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 bahwasanya Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri. Apa yang disampaikan oleh Bu Datuk Khair tadi, pasal 5 huruf C berfilosofis kepada ABS SBK, aplikasinya kepada adat Sultan Nagari begitu kuatnya diakui oleh negara terhadap keistimewaan kita Minangkabau. Itu perlu kita pahami. Jadi mungkin barangkali saya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Tengku Datuk Raja Lelo, barangkali telah begitu panjang, apalagi Pak Kadis. Tidak bisa lo mengikut Pak Kadis juga. Ini kompleksitas ilmu beliau. Yo salut lagi. Jadi habis tapi kalau mau menjadi, cuma kami mengatakan itu. Mengingat-ingatkan saja konstitusi kita. Yang jelas konstitusi bagi Elkam sampai kepada kerapatan adat itu jelas adanya. Engkau ini mama serak Gunung Gandong dan hadirin yang saya hormati, perlu kita pahami bahwasanya organisasi nenek mama yang diakui oleh pemerintah adalah Elkam bersama dengan luar dari itu silakan saja untuk mendirikan sebuah organisasi. Itu kan hak privatisasi, hak pribadi kita. Itu pun dibolehkan. Kalau ada organisasi nenek mama yang begitu Cina kedua, ada orang mendirikan seperti itu hak sebagai warga negara. Memang diatur oleh undang-undang ormas, dibolehkan. Tapi itu saja penegasan bagi kami dari rekam provinsi. Dan akhir kata, terima kasih segala kekurangan dan terima kasih pula atas kebersamaan kita. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Gubung. Kecamatan Gubung. Kecamatan Gubung. Wawancara lah. Nama saya Iswendra Datuk Rajo Api, Ketua Kan Nagari Tanjung Buang. Secara pakai dan musyawarah 8 nagari Kecamatan Gubung, mupakatlah nenek mama nagari Kecamatan Gubung untuk mengangkat saya menjadi Ketua Elkam Kecamatan Gubung. Mudah-mudahan ke depannya Elkam Kecamatan Gubung, khususnya Kecamatan Gubung, lebih maju ke depannya dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di negari Kecamatan Gubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Budokan Dua Nagari Kutilanang mengucapkan selamat kepada pengurus Kecamatan Gubung terpilih tahun 2005 sampai 2010. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvastra, Camat Gubung, mengucapkan selamat kepada Pak Datuk Iswendra Datuk Rajo Api sebagai Ketua Elkam Kecamatan Gubung yang baru periode 2025-2030. Insyaallah semoga Pak Datuk Rajo Api beserta seluruh yang telah terpilih bisa menjalankan tugas dengan baik dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saleh Datuk Rajo Mudo, mewakili Ketua Elkam Provinsi Sumatera Barat, menghadiri musyawarah kecamatan
Gubung. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih dan diucapkan selamat kepada Ketua Elkam Gubung yang terpilih. Semoga beliau bisa menjalankan roda tali 3 sapilin, tungku 3 sejarangan, dan ABS-SBK hendaknya ke depannya. Dan kemudian kepada Ibu Pondokando yang kena hadir, sesegeranya lah kiranya Ibu Pondokando untuk mengadakan musda juga, karena ada Bapak dari Kadis Pariwisata mewakili Bapak Bupati. Seterusnya disilahkan kepada Ibu Pondokando nanti. Dan juga kedepannya nenek mama beserta pemerintahan-pemerintahan di Nagari maupun di Kecamatan Gubung bersatu teguh hendaknya di kemudian hari. Cuman itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundokando Nagari Selayo mengucapkan selamat kepada Elkam Gubung dan semoga adat pesani sarak pesani kita bulah berhasil nanya. Amin amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kami dari pengurus Elkam Kabupaten Solo menghadiri pembentukan kepengurusan Elkam Kecamatan Gubung, dan alhamdulillah secara demokrasi tadi berjalan sangat lancar dan sangat baik. Semoga ketua terpilih Elkam Kecamatan Gubung dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan tentunya berkat kerjasama sesama pengurus terpilih nantinya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus Elkam Kabupaten Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kusmal Dr. Yomedo, Ketua Lembaga Rapat Terdadak Lembaga Kabupaten Solo bersama Camat Gubung, untuk undang Elkam Kecamatan Gubung. Pada kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat kepada kepengurusan Elkam Kecamatan Gubung terpilih di bawah pimpinan David Jokowi. Kita berharap semoga beliau bisa mengemban tugas mulia ini sebagai pimpinan masyarakat adat di Kecamatan Gubung dalam rangka mengatur dan mengendalikan kehidupan adat pesani sarak pesani kita. Kita berharap para pengurus Elkam yang sudah terbentuk selalu berkoordinasi dan minta petunjuk kepada pucuk undang Elkam Kecamatan Gubung agar semua program bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasrul Cik Datuk Ulangi SMH selaku pengurus Elkam Provinsi dan Dewan Pengawas. Dan kami ucapkan terima kasih atas terpilihnya secara aklamasi Elkam Kecamatan Gubung yang paling terakhir dari 1 sampai 14. Mudah-mudahan amanat yang diberikan dari kepercayaan kepada ketua terpilih dapat melaksanakan ABS-SBK. Kemudian barangkali bisa bermitra kerja dengan pucuk undang camat, dalam ini camat Kecamatan Gubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.